Salam jumpa bersama saya Pak Sitorus. Mari kita belajar materi kelas 9 matematika mengenai kekongruenan. Di sini ada dua bangun persegi panjang. Inilah contoh dari dua bangun persegi panjang yang kongruen. Ya. Kenapa? Karena kalau diimpitkan dia, ini berimpit bisa jadi satu, tidak ada yang lebih. Ya, jadi kedua bangun ini adalah kongruen. Kalau kita lihat syarat kongruen pada kedua bangun ini adalah panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, ini juga sama panjang kedua-duanya. Lalu sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Itulah pada bangun datar di luar segitiga. Jadi syaratnya tadi sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar, ya. Nah, bagaimana untuk segitiga? Nah, perhatikan ini. Apakah syarat yang harus dipenuhi sehingga kita sebutkan bahwa kedua segitiga itu kongruen atau tidak? Sekarang kita kasih contoh sederhana, lihat ini. Nah, ini ada dua segitiga, di mana terdapat tiga pasang sudut yang sama besar. Ini 60 derajat, ini 60 derajat, sama kan? Ini 80 derajat, ini 80 derajat, ini 40 derajat, ini 40 derajat. Jadi ada tiga pasang sudut yang sama, sepasang, dua pasang, tiga pasang. Ini singkatan dari sudut. Apakah keduanya kongruen? Ternyata tidak, ya. Ini tidak kongruen. Ini besar, sementara ini kecil, sementara ini besar. Jadi tidak jaminan bahwa tiga sudut yang sama besar itu, tiga pasang sudut yang sama besar itu tidak menjamin bahwa dua segitiga itu kongruen. Coba pikirkannya. Ini contohnya. Jadi walaupun tiga pasang sudutnya sama, tidak menjamin dua segitiga itu kongruen. Jadi syarat ini sudut tidak merupakan syarat. Nah, kalau begitu apa syaratnya supaya dijamin bahwa dua segitiga itu kongruen? Ini salah satunya. Lihat. Ini dua segitiga di mana ada tiga pasang sisi yang sama panjang. Ini sama panjang dengan ini. Dari mana tahu sama panjang? Ini tandanya. Jadi kalau ada tanda yang sama, udah dijamin itu sama panjang. Ini sama panjang dengan ini. Ini sama panjang dengan ini. Jadi ada tiga sisi yang sama panjang. Atau kita tulis dengan sisi. Disingkat SSS. Kalau ada seperti ini segitiga, sudah dijamin dia kongruen. Gak mungkin gak kongruen kalau ada tiga pasang sisi yang sama panjang. Bisa nanti kamu gambar sendiri dua segitiga yang lain, asal ketiga sisinya ini masing-masing sama panjang, ya. Dijamin itu nanti kongruen. Artinya kalau digunting, ini pun digunting, ini berimpit. Nah, jadi ini salah satu syarat, ya. Ingat SSS. Syarat yang lain apa? Ini, lihat nih. Ini ada dua segitiga di mana ini sama, sudut apitnya sama, ini lambangnya sama bintang, ya. Kemudian ada juga sisi yang lain sama. Selangnya ini sama panjang dengan ini S, ini sama besar dengan ini, sudut apitnya singkat SD. Ini sama panjang dengan ini, singkat S. Ini pasti kongruen. Dijamin ini kongruen. Artinya kalau digunting, ini digunting bisa berimpit dia. Jadi sudut apitnya ini harus menjadi tolak ukurnya. Seandainya ini nggak sama, walaupun ini sama, ini contohnya, ya, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Tapi sudut apitnya nggak sama. Lihatlah.
sudut apitnya nggak sama. Ini besar ini kecil kan? Makanya lambangnya beda. Jadi ini nggak kongruen. Ya. Jadi yang menjadi syarat kongruen itu kalau sisi, sudut, sisi. Ya. Sisi, sudut, sisi. Ini dia. S, SD, S. Dijamin ini kongruen. Ya, dijamin ini kongruen. Jadi ini saya hapus. Ini tadi membuktikan bahwa kalau sudut apitnya tidak sama, walaupun ini sama dengan ini, tidak kongruen dia. Jadi sudut apitnya itu harus sama. Ini ya. Nanti syarat yang lain kamu cari sendiri. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Kamu cari sendiri. Kamu coba di rumah. Syarat apa yang dipenuhi nanti kamu tulis di sini ya. Itu tugasmu, oke? Mencari syarat yang lain. Lihat contoh soal. Ini ada dua segitiga. Segitiga PQS dan segitiga RQS. Tunjukkan keduanya kongruen. Ini lambang kongruen, dibaca kongruen. Ya. Sama dan sebangun atau kongruen. Kita lihat data yang ada. PQ sama dengan RQ. PS sama dengan RS. Ini masalah sisi ya. PS itu kan sisi, RS juga sisi ya. Lihat ya kedua segitiga ini. Nanti di rumah kau warnai. Ini misalnya warna merah, ini warna biru, supaya nampak dua segitiganya. Ini PQ sisi ya, sama dengan RQ, makanya ditulis S. Jadi sudah ada dua pasang sisi. Nah sekarang yang satu lagi kamu cari sendiri, nggak ada nampak di sini yang sama. Tapi itu yang kamu harus cari sendiri. Jadi kalau kamu pikirkan kedua segitiga ini mana lagi yang sama, tentu ini sama ini. Karena kan QS ada pada segitiga ini, QS juga ada pada segitiga ini. Berarti berimpit dia. Nah, garis yang berimpit itu pasti sama panjang kalau dia pada segitiga. Gak mungkin gak sama panjang kalau dia pada segitiga, dia berimpit. Jadi QS pada segitiga ini sama dengan QS pada segitiga ini. Ini dia masalah sisi. Jadi ada syarat yang kita peroleh S. Syarat berapa tadi? Ini syarat 1 tadi ya, nampak tadi S. Makanya di sini tulis karena dipenuhi syarat S, maka terbukti segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Oke. Ini contoh 2, perhatikan contoh 2. Lihat contoh 2. Ini saya hapus. Lihat contoh 2. Tunjukkan segitiga ABC dan segitiga yang di atas kongruen. Kita lihat data yang ada. Ini kasih tanda sama dengan ini. Berarti AC sama dengan EC. Masalah sisi itu ya. BC ini tandanya sama dengan ini. Sama dengan DC, S ya. Tapi kan nggak ada lagi yang ditanda yang lain. Hanya 2 pasang saja, S dan S. Nah, satu lagi kamu sendiri yang cari. Nah, kalau kamu ingat waktu kelas 7, ada yang sama di sini sudut. Ini dengan ini. Namanya ini dengan ini adalah pasangan sudut bertolak belakang. Ini dengan ini. Namanya pasangan sudut bertolak belakang. Pasangan sudut bertolak belakang besarnya sama. Pasangan sudut bertolak belakang besarnya sama. Makanya ditulis di sini sudut ACB sama dengan sudut ECD. Saya ulangi ya. Ini kan menulisnya ini sudut ACB, C-nya di tengah-tengah ya. Kemudian menuliskan yang ini adalah sudut ECD ya. Ini masalah sudut apit.
Kenapa sudut apit disebut? Karena dia di apit yang sama tadi. Kan di apit dia. Jadi dia di tengah-tengah ditempatkan. Nah, karena dipenuhi syarat S, SD, S, selisih sudut sisi, maka terbukti segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Ya. Demikian materi kita hari ini. Carilah soal-soal yang berhubungan dengan kongruenan ini, dan mudah-mudahan kami berlatih dengan lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya.